Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rikolis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertemuan pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi. Ini merupakan tugas sebelum UAS di Universitas Pamulang pada mata kuliah Analisa dan Arsitektur dan Organisasi. Di sini saya akan membahas pertemuan 13 dan pertemuan 14. Pada pertemuan 13, di sini akan membahas tentang struktur CPU, yaitu Central Processing Unit. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu control unit dan ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang diperoleh. Bisa kita simpulkan bahwa CPU adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer, ya. Bisa kita lihat di sini ada gambarnya, yaitu CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Di sini ada 4 komponen utama penyusun CPU, ya. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic and Logic, Control Unit, Registers, CPU, Interconnection. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu, ya, komponen-komponen ini. Yang pertama ada ALU. ALU seringkali atau Arithmetic and Logic ini sering disingkat ALU, ya. Dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti unit logika dan aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. Nah, di sini ada dua komponen utama ALU, yaitu Arithmetic Unit dan Boolean Logic Unit. Control Unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dan melakukan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya, CPU Interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU yaitu ada sistem memori utama, sistem masukan, keluaran, input-output, dan sistem-sistem lainnya. Selanjutnya mengenai fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat dari pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika, logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol maupun petikus. Kita biasa menyebutkan mouse, ya. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya. Dan dari menyediakan penyimpanan seperti cakram keras, disket, cakram padat maupun pita perekam. Nah, instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu melalui RAM, ya, Random Access Memory, yang setiap instruksinya akan diberi kebalan alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU akan mengakses data pada RAM menentukan alamat yang dikehendaki. Jadi di sini tuliskan, ya, instruksi kemudian tersebut disimpan dalam RAM, ya. Instruksi yang akan dikerjakan oleh CPU tersebut ditaruh di RAM dulu. Kemudian setiap instruksi ini diberikan alamat unik, ya, atau alamat memori. Selanjutnya CPU akan mengakses data-data pada RAM yang dikehendaki tersebut. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, media penyimpanan atau register apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan perhitungan program atau memantau instruksi yang sukses dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai. Selain itu, fungsi CPU juga untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama.
dengan cara mengambil instruksi-instruksi. Menguji instruksi tersebut dapat mengeksekusinya dengan persatu sesuai alur perintah. Untuk memanggil fungsi CPU dapat fungsi CPU dan caranya prinsip umumnya perlu kita tinjau lebih jauh ya, proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Selanjutnya di sini ada aksi-aksi CPU ya. Yang pertama CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori sebaliknya, CPU input output, perpindahan data dari CPU ke modul input output dan sebaliknya. Pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Siklus fetch eksekusi bisa dijelaskan ini ya. Di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama. Sebuah register yang disebut program counter PC akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan mendapatkan satu hitungannya. Lalu instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam satu register yang disebut register instruksi. Dan akhirnya, CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binary dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Yang selanjutnya siklus eksekusi. Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari satu buah referensi ke memori. Di samping itu juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input output. Selanjutnya siklus instruksi. Yang pertama ada instruksi address calculation (EIC) yang mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Dan selanjutnya instruksi fetch atau IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Nah, selanjutnya EOD atau instruksi operation decoding, yaitu menganalisa instruksi yang menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang digunakan. Yang selanjutnya OAC, operand address calculation, yang menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Yang selanjutnya operand fetch atau OF adalah mengambil operannya dari memori atau dari modul input output. Yang selanjutnya DO, data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang selanjutnya ada OS, operand store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Yang selanjutnya ada fungsi interrupt. Interrupt adalah mekanisme penghentian ya atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada runtime interupsi. Hampir semua modul memori input output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Nah, tujuannya secara umum ini untuk memanajemen pengeksekusian runtime instruksi agar efektif ya, efisien antar CPU dan modul-modul input output. Nah, selanjutnya tujuan interupsi ini seperti saya jelaskan lagi untuk agar lebih efisien dan efektif dalam manajemen pengeksekusian ya. Nah, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Nah, selanjutnya kelas sinyal interupsi program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika, overflow, pembagian 0, operasi ilegal. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan per waktu dalam prosesor. Hal ini memungkinkan sistem mengoperasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Input output, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input output sehubung pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian satu operasi. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Selanjutnya proses interupsi, ada beberapa hal di sini. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor.
Kemudian prosesor menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle runtime interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi sebelumnya. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau interupsi ditolak. Yang selanjutnya ada register prosesor ya. Dalam arsitektur komputer ada jumlah kecil ya memori komputer yang bekerja dengan cepat sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer yang menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai umum yang digunakan. Register ini berdiri pada tingkat tertinggi ya dalam hierarki memori. Ini berarti bahwa kecepatannya paling cepat ya, kapasitasnya paling kecil, dan harga tiap bitnya adalah paling tinggi. Dan ini bisa digunakan dengan sebagai cara untuk paling cepat dalam sistem komputer untuk melakukan manipulasi data. Register umumnya diukur dengan satuan bit, dapat tabung oleh seperti register 8 bit, register 16 bit, dan seterusnya. Selanjutnya ada jenis-jenis register ya. Yang pertama di sini ada register data, register alamat, register general purpose, register floating point, register konstanta, register vektor, register special purpose, register yang spesifik. Nah, ini bisa kita lihat register 4 bit itu pada prosesor Intel 4004 ya, 8 bit pada Intel 8080, dan register 16 bit Intel 8086. Bisa kita lihat di sini untuk 32 bit nih ada banyak ya, Athlon. Nah, ini biasanya terletak pada laptop zaman dulu ya. Sekarang kebanyakan laptop sudah menggunakan 64 bit. Mulai dari Intel Pentium, ini yang saya blok. Karena dari fungsi saja 32 bit dan 60 bit itu berbeda ya. Nah, dijelaskan ada Intel 4004 adalah sebuah CPU 4 bit yang merupakan microprocessor chip tunggal pertama di dunia. Berarti pada waktu itu desain CPU lainnya seperti F14 ADC pada tahun 1970 merupakan implementasi chip gabungan multi-chip. Kini pada masukan keempatnya ke pasar mikroprosesor, Intel melepaskan CPU yang memulai revolusi mikrokomputer. Intel 8080 maksimal kecepatannya bisa dipacu sampai 740 kHz. Alamatnya 12 bit, instruksinya 8 bit, data word 84 bit ya. Set instruksi dari 46 instruksi, set register dari 16 register masing-masing 4 bit. Tumpukan subruntime internal memiliki kedalaman 3 tingkat. Intel Core Duo adalah sebuah mikroprosesor yang dirilis pada 20 Juli 2006. Pada saat pengembangannya ini memiliki nama kode Conray dan Alendile. Register jamak dalam bahasa Indonesia merupakan register atau banyak register. Merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat pengolahan data. Selanjutnya ada instruksi cycle atau instruksi siklus. Sebuah siklus yang kadang disebut sebagai mengambil data execute siklus, mengambil kode execute siklus atau VFDX adalah siklus operasi dasar dari sebuah komputer. Selanjutnya sirkuit yang digunakan. Sirkuit yang digunakan dalam CPU ya, ada PC atau program counter, MAR atau Memory Address Register, MDR, Memory Data Register, IR, Instruksi Register, dan CU atau Control Unit, dan Arithmetical Logica Unit atau ALU. Siklus instruksi CPU setiap komputer dapat memiliki siklus yang berbeda berdasarkan set instruksi yang berbeda, tetapi akan mirip dengan siklus berikut: fetch instruksi, decode instruksi, atau in kasus instruksi memori. Selanjutnya jalankan instruksi. Control unit CPU melewati informasi dekode sebagai urutan sinyal counter ke unit fungsi yang relevan dari CPU untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan oleh instruksi seperti membaca nilai dari register melewati ALU, melakukan fungsi matematika, logika pada mereka ya, dan menulis hasilnya kembali ke register. Memulai siklus
ada fetch siklus, dekode, baca alamat efektif. Pada saat bilangan tikus ya, ada 4 langkah tadi yang di atas nih, mulai dari memulai siklus, fetch siklus, dekode, baca alamat efektif. Langkah pertama dari siklus eksekusi pada proses memori, data transfer antara CPU dan modul input output. Berikutnya adalah data pengolahan menggunakan operasi matematika serta operasi logis yang referensi data. Selanjutnya ada siklus vitesse execute dalam notasi transfer. Register yang digunakan di atas selain yang dijelaskan sebelumnya, yang address memory atau MAR dan MDR, yaitu digunakan setidaknya secara konseptual dalam pengakses memori. Ambil dan mengeksekusi contoh dulu dalam RTL, register bahasa transfer. Nah, di sini ada bahasa transfernya ya. Bisa kita lihat sama-sama. Ringkasan contoh. Ini untuk instruksi ADD yang dibuat secara tidak langsung, di mana T0 sampai T1 diambil operasi ambil, T2 adalah dekode kode operasi, T3 merupakan referensi yang tidak langsung. T3, T5 execute ADD operasi. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD, yaitu suatu diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari sistem. DFD merupakan alat bantu untuk menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. Contoh kode register CCR atau condition kode register adalah register yang dengan ukuran 8 bit menyimpan indikator status dari hasil operasi sebelumnya. Terdapat 3 bit ya teratas tidak digunakan dan selalu sama dengan logika 1. Instruksi percabangan menggunakan bit-bit status dalam register ini untuk mengerjakan suatu keputusan bercabang. CCR ini bisa untuk menyelesaikan kasus keputusan yang bercabang. Flag half carry digunakan untuk operasi aritmatika BCD, binary coded desimal, dan dipengaruhi oleh kerja instruksi ADD atau adisi. Bit interrupt mask bukanlah status flag, tetapi merupakan bit yang menonaktifkan semua sumber interrupt yang maskable saat bit diset. Interrupt baru akan aktif jika bit ini 0. Flag N negatif, ada flag Z0, flag C carry atau borrow. Borrow ini digunakan untuk menandai apakah carry hasil operasi tambahan atau ada borrow di operasi pengurangan. SP atau stack pointer digunakan sebagai pointer ke lokasi yang tersedia berikutnya dalam tumpukan stack dengan urutan LIFO last in first out. Selanjutnya ada pipeline, 5 tahap pipeline mesin, RISC, IF instruction fetch, FI, ID instruction decode, execute, memory access, register, wait back, WO. Dan dalam siklus ini waktu keempat paling awal adalah instruksi dalam tahap mem, dan instruksi terbaru belum masuk ke set pipelining. Nah, di sini ada teknik pipeline ini menyebabkan ada jumlah yang harus diperhatikan. Ya, 3 kesulitan yang sering dihadapi ini ada terjadinya penggunaan resource yang bersamaan, ketergantungan terhadap data, dan pengaturan jam ke satu lokasi memori. Dan selanjutnya ada instruksi pada pipeline. Tahap pipeline mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahap kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan. Pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Nah, di sini selanjutnya ada contoh pengerjaan instruksi ya dengan pipeline. Dengan adanya pipeline, 2 instruksi selesai dilaksanakan pada detik ke-6, sedangkan pada kasus pipeline baru selesai pada detik ke-10. Dengan demikian telah terjadi percepatan sebanyak 1,67 kali dari 10T menjadi hanya 6T. Konsep pipeline.
Konsep pipeline dalam satu komputer mirip dengan suatu baris perakitan pabrik industri ya, seperti pembuatan mobil, bahwa langkah-langkah tertentu di jalur perakitan untuk memasang mesin, memasang kat mesin, memasang roda. Dalam uraian tersebut, langkah-langkah arbitrary instructional. Sebuah mobil di jalur perakitan hanya dapat memiliki salah satu dari 3 tahap yang sekaligus. Selanjutnya ada kelompok-kelompok pada masalah ya, pada pipeline. Dengan adanya persyaratan bahwa setiap instruksi dapat berdekatan harus tidak saling bergantung, maka ada kemungkinan terjadinya situasi di mana pipeline gagal dilaksanakan, berikutnya tidak dapat dilaksanakan. Nah, situasi ini disebut dengan hazard. Ada di kelompok hazard. Yang pertama, struktural hazard, muncul dari konflik resource system, yaitu ketika hardware tidak dapat mensupport. Data hazard muncul ketika data untuk instruksi tergantung pada instruksi sebelumnya. Kontrol hazard muncul saat pelaksanaan instruksi yang mengubah PC. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari pipeline. Waktu siklus prosesor berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Beberapa combinational circuit seperti penambahan atau penggandaan dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Selanjutnya ada kerugian dari pipeline. Proses non-pipeline hanya menjalankan suatu instruksi pada suatu waktu ya. Instruksi latensi di prosesor non-pipeline sedikit lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Prosesor non-pipeline akan memiliki instruksi bandwidth yang stabil. Ada perbedaan khusus ya antara model mikroprosesor yang tidak menggunakan arsitektur pipeline dan yang menggunakan ya, teknik ini. Yang pertama, pada mikroprosesor yang tidak menggunakan, satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dilaksanakan. Nah, pada yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi diproses, maka instruksi berikutnya juga dapat diproses dengan waktu yang bersamaan. Nah, jika kesulitan dihadapi ketika menggunakan teknik pipeline adalah terjadinya penggunaan resource yang bersamaan, ketergantungan terhadap data, dan pengaturan jam ke suatu memori. Performa pipeline. Pipeline menyelesaikan pengolahan satu instruksi pada tiap cycle, yang berarti kecepatan pengolahan instruksi tersebut 4 kali lebih besar ya dari OP. Berurutan peningkatan potensial yang dalam performa dihasilkan dari pipelining approach dengan jumlah pipeline stage. Akan tetapi peningkatan ini hanya akan dicapai jika open pipeline dapat dipertahankan tanpa interrupt melalui eksekusi program. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan 14, yaitu fungsi dan komponen CPU. Proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer menjalankan konversi data serta operasi aritmetika logika yang dilakukan pada data. Nah, pertemuan ini hampir sama dengan pertemuan 13 tadi ya, dimana tadi adalah kita membahas tentang struktur CPU. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas fungsi dan komponen CPU. Nah, yang pertama, CPU sebagai alat proses. Ya, kita ketahui berdasarkan pemahaman ya, CPU adalah perangkat yang keras yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data dari perangkat lunak. CPU terdiri 2 bagian, yaitu control unit dan ALU. Unit control berfungsi untuk mengatur proses kerja komputer, baik proses kerja di dalam CPU sendiri maupun dalam hubungannya input-output device. Tugas utama ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan semacamnya. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data instruksi sedang proses sementara instruksi lainnya. Register dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual. Fungsi CPU sebagai jantung dan otak komputer, CPU berfungsi sebagai kalkulator ya, hanya saja CPU lebih kuat daya pemrosesannya.
CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dan membacanya dari media penyimpanan seperti disket, cakram padat maupun pita perekam. Selain itu, CPU juga memiliki fungsi berikut ya, memberikan alamat dan program, memasukkan dan mengambil data, melaksanakan instruksi secara berurutan, dan menghubungkan antara main storage dan input/output device. Selanjutnya ada komponen-komponen CPU. Di sini ada hard disk atau penyimpanan, merupakan menyimpan data pada CPU ya. Jika dibuka maka di dalamnya terlihat piringan logam sebagai tempat nulis data. Hard disk memiliki komponen seperti piring logam, platter, Z, rangkaian elektronik, rangkaian penguat DSP, digital signal processor, dan chip memory, konektor, spindle, dan outer arm motor control. Di sini kita lihat nih hard disk yang ada dalam sebuah CPU. Kecepatan putaran bervariasi, ada yang 5400 bahkan sampai 7200 putaran per menit. Kemampuan hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang disimpan. Besarannya ukuran satuan dengan gigabyte. 1 GB sama dengan 1000 MB, sedangkan 1 MB setara dengan 1000 KB. Yang selanjutnya ada disk drive. Ini merupakan alat ya untuk membaca, menulis data ke disk. Sebuah disk ini memutar disk sangat cepat ya. Ada berbagai jenis disk drive untuk berbagai jenis disk, misalnya floppy disk drive atau FDD, atau disk drive magnetis yang mengakses disket atau disket magnetis dari drive optik yang dapat membaca dan menulis data di disk optik seperti CD, DVD, HDD maupun Blu-ray. Yang selanjutnya ada prosesor. Ini merupakan otaknya komputer ya, fungsi untuk memproses semua perhitungan. Nah, ini diukur dengan frekuensi seperti megahertz dan gigahertz. Ini bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, jika kita hidupkan, maka prosesor akan langsung bekerja ya, dan cepat naik suhunya. Oleh karena itu, setiap prosesor saat ini dilengkapi dengan besi penyalur panas, heatsink, dan kipas pendingin. Selanjutnya ada memori. Memori dalam CPU terbagi menjadi dua ya, yaitu RAM dan ROM. RAM itu random access memory ya, untuk menyimpan program kita untuk sementara waktu saja. Jadi RAM itu hanya bekerja saat kita menggunakan dan akan tidak digunakan ketika tidak menjalankan program. Beda kalau ROM. ROM itu menyimpan data baik kita menggunakan maupun tidak. Yang selanjutnya ada VGA ya, atau Video Graphics Adapter, berguna untuk menerjemahkan output keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis bermain video game diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Produsen kartu grafis terkenal lain adalah ATI dan Nvidia. Untuk menggambar ataupun bermain game, kartu VGA yang tinggi bagus ya mestinya. Sound card atau kartu suara. Nah, kartu suara ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau merekam suara. Ini bisa kita lihat gambarnya ini. Jika kita sedang mendengarkan musik atau bermain game, perangkat ini sangat bermanfaat ya. Suaranya bisa stereo atau surround, berputar, bahkan 3 dimensi. Sebelumnya ada motherboard atau sistem board, terdiri dari panel-panel elektronik untuk menggerakkan sistem PC secara keseluruhan. Secara prinsip, sebuah motherboard terdiri atas beberapa bagian, yakni seperti CPU, prosesor, sirkuit, locking, timing, RAM, cache, ROM, BIOS, input/output, port seperti port serial, paralel, slot, ekspansi, dan port IDE. Kita bisa lihat ini adalah motherboard ya, atau mainboard yang ada dalam laptop kita. Yang selanjutnya ada USB port, konektor, USB flash drive. Dewasa ini setiap pengguna komputer cenderung menggunakan USB ya. Universal Serial Bus drive, USB drive, flash disk untuk menyimpan data, karena bentuknya yang sangat kecil ya. Ini bisa kita lihat. Nah, itulah beberapa komponen ya dan fungsi CPU. Sekian video ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.